Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara penyuluh sekalian yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati saat teduh bersama penyuluh. Bersama saya penyuluh dari Kabupaten Belitung, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini sebagaimana kami ada, dan kami boleh menikmati saat teduh yang sebentar akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati dan memimpin kami selama kami bersama-sama menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat ini dikenal dengan ayat doksologi. Tentu di setiap akhir ibadah minggu yang kita lakukan di gereja, kita menaikkan pujian doksologi, yaitu pujian untuk Allah Tritunggal dengan maksud untuk mengingatkan kepada kita umatnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Dan bagian ini sekaligus juga mengingatkan akan keberadaan kita dan eksistensi Allah dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma untuk mengingatkan agar jemaat di Roma tidak memegahkan diri atau tidak sombong setelah mengetahui segala rahasia kebenaran Allah. Karena memang ada banyak umat Tuhan yang sesungguhnya sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Seringkali disadari atau tidak, muncul rasa untuk memegahkan diri. Entahkah dengan menganggap dirinya paling pandai, dirinya paling hebat, dirinya paling benar, dirinya paling tahu dan sebagainya, sehingga yang terjadi tidak lagi mau mendengar nasihat, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima pengajaran dari orang lain. Seringkali dalam diri manusia muncul sifat akunya. Misalnya, semua itu karena aku. Kalau tidak ada aku, entah apa jadinya. Kalau tidak ada aku, semua itu tidak akan jadi dan lain sebagainya. Dan yang dapat menyadarkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah lemah, hanyalah ketika dia menghadapi kegagalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kitab Roma pasal 11 ayat 36 ini, kita diingatkan akan keberadaan diri kita. Siapakah kita manusia? Bagaimana keberadaan manusia di mata Tuhan, sekaligus menunjukkan eksistensi Allah dalam hidup ini. Benarkah manusia dapat hidup, dapat berhasil karena kemampuan dan kekuatannya sendiri? Sesungguhnya dari ayat ini kita mendapatkan 3 kata kunci dari ayat yang menyatakan bahwa manusia bukan apa-apa dan tidak akan bisa apa-apa jika tanpa Tuhan. Yang pertama, kalimat segala sesuatu adalah dari Dia, yang berarti bahwa Allah adalah sumber atau asal mula dari segala yang diciptakannya. Allah adalah sumber atas segala segi kehidupan manusia. Apa yang manusia terima dalam kehidupan ini dan apa yang dapat dilakukan manusia bukan karena kemampuannya, tetapi adalah atas kasih karunia-Nya. Lalu kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan oleh Dia. Segala sesuatu terjadi oleh Dia. Kata ini menunjukkan kepada eksistensi Allah yang artinya bahwa Allah berkuasa untuk berkehendak atas kehidupan manusia. Dia yang digambarkan sebagai agent, sebagai guide, dan sebagai sustainer. Allah sebagai agent atau perantara. Dia sendiri yang memilih manusia untuk diselamatkan dari segala dosa. Melalui Tuhan Yesus,
Allah telah menghubungkan manusia yang berdosa dengan dirinya yang suci adanya. Kemudian Allah sebagai guide atau penolong, dengan kuasanya yang penuh kemurahan, Allah telah menolong dengan mengubah kehidupan manusia dari yang buta akan kebenaran, dituntun bukan hanya untuk memahami kebenaran, tetapi juga dibawa ke jalan kebenaran itu. Demikian juga kuasa Allah juga mampu menjadi sustainer atau penopang kehidupan umatnya. Pada saat umatnya jatuh karena berbagai persoalan dan pergumulan hidup, Allah menopang agar dapat tetap berdiri tegak dan tidak tergeletak. Allah menopang umatnya untuk tetap bertahan dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sebesar apapun persoalan yang terjadi, kuasa Allah jauh lebih besar untuk mengatasinya. Lalu berikutnya kata ketiga, yaitu kepada Dia. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Ini mengandung arti bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu adalah kembali kepada Allah. Kata ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh ataupun dikerjakan manusia akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya apapun yang dikerjakan oleh umatnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Karena tujuan utama Allah menciptakan segala ciptaannya adalah untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, refleksi bagi kita dari bagian ini adalah sesungguhnya Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, apapun yang ada pada kita, itu semua adalah kasih karunia Allah bagi kita. Sehingga tidak patut bagi kita untuk memegahkan diri atas keberhasilan kita, kesuksesan kita, atau apapun yang ada di dalam hidup kita. Yang patut kita lakukan hanyalah hidup dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati, mensyukurinya dengan menjalani kehidupan beserta tanggung jawab sebaik-baiknya, supaya kita dapat mengembalikan kepada Allah, dan dengan mengingat bahwa semua itu harus dilakukan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Amin. Demikian saat teduh kita malam hari ini. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami. Sesungguhnya kami ini adalah umat-Mu, manusia yang penuh dengan kelemahan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat kami banggakan, kami sombongkan dari diri kami sendiri. Karena apapun yang ada di dalam diri kami itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami jikalau mungkin masih ada kecongkakan, ada kesombongan di dalam hati kami. Ajar kami untuk terus boleh memiliki kerendahan hati. Di bawah kaki salib Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan diri sepenuhnya, sehingga apapun yang kami lakukan, kami menyadari itu adalah daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau akan memberkati firman ini, memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mensyukuri apapun yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kami boleh senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam.